Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan saya Usli Fadil Jannah, NIM 22201512226, Prodi PAI. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir semester 5 dalam mata kuliah perencanaan pembelajaran Al-Quran Hadis MA yang diampu oleh Bapak Muhammad Zainal Abidin MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Al-Quran Hadis yang bertema tentang kebenaran Al-Quran berlaku sepanjang zaman. Nah, di sini materi tentang materi kelas 10 MA semester 1. Nah, di sini kita akan mengetahui kompetensi inti yang akan kita bahas pada bab ini, yaitu ada kita yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran Al-Quran yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan peduli. Yang ketiga, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya. Yang keempat, mengelola, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari. Nah, selanjutnya ini kompetensi dasar. Yang pertama ada menghayati kebenaran Al-Quran oleh berlaku sepanjang zaman. Yang kedua, memiliki disiplin dalam mempelajari struktur Al-Quran. Dan yang ketiga, menganalisis struktur ayat dan surat dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, ada mempraktikkan cara pencarian ayat dengan menggunakan kitab indeks atau kitab mu'jam. Dari materi tema tersebut terdapat tujuan pembelajaran, yaitu untuk mengidentifikasi kebenaran Al-Quran yang berlaku sepanjang zaman, dan yang kedua untuk menganalisis struktur ayat-ayat dan surat dalam Al-Quran, dan yang ketiga untuk menggunakan kitab indeks atau kitab mu'jam untuk mempelajari Al-Quran. Di sini ada gambarannya tentang peta konsep tentang kebenaran Al-Quran berlaku sepanjang zaman ya. Di sini ada Al-Quran sesuai dengan zaman dan waktu, Al-Quran terbukti benar secara ilmiah, Al-Quran terjaga sepanjang zaman, dan kebenaran Al-Quran bersifat universal. Yang pertama kita ke materi pertama, poin pertama, yaitu kebenaran Al-Quran berlaku sepanjang zaman. Nah, berbagai penggalan Al-Quran sering kita dengar dari para ulama atau penceramah yang setiap kali mereka berceramah atau berpidato. Lalu bagaimana sih mereka menggunakan kutipan-kutipan Al-Quran tersebut dalam suatu pembicaraan mereka, dalam suatu pidato mereka? Nah, mari kita belajar tentang struktur Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, kita mempelajari yang komposisi dan pembagian Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu terdapat 30 juz, itu sudah pasti. Setiap Al-Quran itu terdapat 30 juz. Nah, di dalam Al-Quran terdapat surat, yaitu 114 surat, dan kalau menurut ayat itu terdapat beberapa perbedaan pendapat. Menurut Imam Hafiz, Al-Quran memiliki 114 surat, 30 juz, dan 6.236 ayat. Nah, sedangkan menurut riwayat Ad-Dur terdapat 6.262 ayat. Nah, kalau sedangkan riwayatnya Warsh itu terdapat 6.211 ayat. Nah, tapi sering kita mendengarnya secara tradisional itu lebih kita mudah menyatakan bahwa terdapat 6.666 ayat.
Nah, terdapat pembagian lain yang disebut dengan manzil, yang membagi Al-Quran menjadi 7 bagian. Manzil dalam bahasa Arab berarti tempat istirahat atau tempat turun. Nah, secara istilah berarti sebuah sistem pembagian pembacaan Al-Quran untuk memudahkan penyelesaian atau khatam Al-Quran dalam seminggu, yaitu 7 pembagian tadi tersebut. Yang kedua, poin kedua, kita belajar tentang turunnya Al-Quran, yaitu Makkiyah dan Madaniyah. Secara garis besar, Rasulullah menerima wahyu di Mekah sebelum hijrah dan di Madinah setelah hijrah. Para ulama kemudian mengkategorikan ayat-ayat yang diterima sebelum hijrah itu sebagai ayat Makkiyah, dan setelah hijrah itu disebut dengan Madaniyah. Nah, selain itu, Madaniyah itu juga dapat diartikan setelah Rasulullah hijrah. Nah, namun ada juga ulama yang berpendapat bahwa Makkiyah adalah ayat-ayat yang diterima oleh Rasulullah di Mekah meskipun setelah hijrah. Nah, di sini ada perbedaan pendapat ya. Namun setelah dipelajari oleh para ulama, pembagian berdasarkan fase sebelum dan sesudah hijrah itu dianggap lebih tepat, sebab terdapat surat Madaniyah yang juga turun di kota Mekah. Itu ya. Nah, ini pembagian menurut manzil. Tadi ada 7. Di sini yang pertama ada juz 1 sampai 6, yaitu surat pertama sampai surat 4. Diawali dari surat Al-Fatihah. Ini ya dapat dibaca dan dapat dipelajari, dapat dilihat, dibuktikan dalam membuka mushaf atau Al-Quran. Dan di sini ada ciri-ciri Makkiyah antara lain ini surat-surat pendek, surat-surat dan ayatnya yang pendek, membahas prinsip keimanan dan akhlak. Terdapat lafaz kala, yaitu sebanyak 33 kali yang diucapkan dalam Al-Quran. Kisah-kisah Nabi atau umat-umat terdahulu, kecuali dalam surat Al-Baqarah. Nah, yang kelima, pembukaan surat berupa huruf-huruf lepas seperti Qaf, Shod, Alif Lam Mim, Alif Lam Mim Ra, Alif Lam Mim Shod, dan kecuali surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Dan yang kelima, cenderung puitis, menyentuh hati, dan terdapat kesamaan bunyi. Kalau ciri-ciri dari Madaniyah antara lain, yang pertama, surat dan ayatnya panjang-panjang. Rincian materinya itu tentang hukum hudud, ibadah, undang-undang sipil, sosial, dan hubungan antar negara. Kemudian penyebutan tentang kaum munafik, kecuali surat Al-Ankabut. Ungkapannya tentang yang dituju adalah akal pikiran, dan yang terakhir banyak mengemukakan bukti argumentasi mengenai kebenaran Al-Quran. Nah, yang ketiga, poin ketiga, ada makro dan ruku'. Makro adalah sub pembahasan dalam Al-Quran model lama atau model lawas. Biasanya ditandai dengan huruf Ain yang berada di dalam sisi kiri atau sisi kanan Al-Quran. Sama dalam lembaran itu ya, itu terdapat dalam sisi kanan atau sisi kiri dalam setiap halaman atau setiap pembahasan. Pembahasan ini juga disebut sebagai ruku, yang dinisbatkan pada ruku sholat karena dulu biasanya dibaca setelah Al-Fatihah sebelum ruku pada waktu sholat. Nah, setiap makro atau ruku biasanya berisi satu subbab pembahasan tertentu. Misalnya, pembahasan tentang kisah Nabi Musa, pembahasan tentang kisah Nabi Yusuf, atau pembahasan tentang akhirat.
Nah, dalam makro itu biasanya digunakan oleh para qori'ah untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran pada acara lomba MTQ atau acara lainnya. Nah, yang keempat ada lafaz Allah. Lafaz basmalah atau lafaz bismillahirrahmanirrahim. Nah, lafaz bismillahirrahmanirrahim merupakan ciri di hampir seluruh pembukaan surat dalam Al-Quran, kecuali pada surat At-Taubah. Nah, di surat At-Taubah itu tidak terdapat bacaan bismillahirrahmanirrahim. Nah, walaupun demikian terdapat 114 lafaz bismillahirrahmanirrahim yang setara dengan jumlah surat dalam Al-Quran, yaitu 114, yang disebutkan 2 kali dalam surat An-Naml. Lafaz basmalah disebutkan 2 kali dalam surat An-Naml, yakni pembuka surat serta pada ayat ke-30 yang berkaitan dengan sebuah surat dari Raja Sulaiman kepada Ratu Saba. Yang kelima, mu'jam atau kamus kumpulan. Untuk mencari ayat-ayat yang berhubungan dengan suatu istilah tertentu, biasanya digunakan kamus khusus Al-Quran, yang biasanya disebut sebagai mu'jam. Kamus-kamus Al-Quran ini biasa menggunakan daftar istilah untuk mengumpulkan daftar bahasan-bahasan tertentu dalam Al-Quran. Di antara kitab-kitab kamus Al-Quran yang terkenal adalah kitab Al-Mu'jam, Al-Mufaros li Al-Fazi Al-Quran Al-Karim karya Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi, dan Mu'jam Al-Mufaros lil Ma'ani Al-Qurani Al-Karim karya Muhammad Basam Rushdi Az-Zain. Nah, kesimpulannya ini, pembagian Al-Quran bertujuan untuk memudahkan bagi umat Islam dalam membaca dan mempelajari Al-Quran, mempelajari kandungan-kandungan atau isi dalam Al-Quran. Nah, ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah menunjukkan fase-fase turunnya Al-Quran. Nah, jumlah basmalah dan Al-Quran sama dengan jumlah surat dalam Al-Quran, yaitu 114, kecuali surat At-Taubah tidak terdapat bacaan basmalah. Dan makro berfungsi sebagai untuk menandai bacaan Al-Quran pada subbab pembahasan tertentu. Nah, dalam materi pembahasan ini, kita dapat menggunakan metode dan strategi pembelajaran dengan tanya jawab, diskusi, atau langsung praktek, yaitu dengan kita memberi tugas kepada siswa untuk praktek mencari menelaah ayat ini kita membuka pada Al-Quran. Nah, membuktikan seperti tadi, jumlah surat dalam Al-Quran ada 114. Nah, kita praktekkan untuk kepada siswa untuk menghitung jumlah surat tersebut. Seperti itu. Strateginya kita dapat menggunakan bantuan PowerPoint atau media pembelajaran, video pembelajaran. Kita menggunakan pembelajaran pendekatan PBL atau Problem Based Learning, PJBL, Project Based Learning, atau juga Inquiry. Kita menggunakan model dan pendekatan seperti tadi, Inquiry, PJBL, PBL, itu dapat kita lakukan. Nah, dengan media dan sarananya kita dapat menggunakan buku ajaran kelas 10 Al-Quran Hadis MA, atau juga dapat menggunakan bantuan video pembelajaran dan menggunakan proyektor atau PPT tadi, PowerPoint, yaitu sama spidol sama papan tulis pastinya ya.
Terus kita dapat mengevaluasi apa saja sih yang kurang tepat dalam penggunaan strategi, metode pembelajaran, model, dan pendekatan pembelajaran yang sudah kita lakukan tersebut. Nah, sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.